Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizura Aurela dengan NIM 21022152 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pertama dari mata kuliah Administrasi Pendidikan, yaitu konsep dasar profesi. Yang pertama itu pengertian profesi atau profesionalisme. Dalam KBBI, profesionalisme mempunyai makna yaitu sebagai mutu, kualitas, dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesional merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya, sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Menurut Supriyadi, penggunaan istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi. Konsep profesional itu sendiri seperti dalam penelitian yang dikembangkan oleh Hall. Kata tersebut banyak yang digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia memiliki 5 muatan atau prinsip. Yang pertama, ikatan yaitu afiliasi komunitas atau community affiliation, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal, sumber ide utama pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain atau pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi. Setiap adanya campur tangan atau intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, belief self-regulation. Dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat, dedikasi pada profesi atau dedication. Dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Yang kelima yaitu pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Prinsip kelima yaitu kewajiban sosial atau social obligation merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Unsur-unsur dari kelima prinsip profesi antara lain yang pertama profesional, satu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Yang ketiga, hidup dari situ. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Kedua yaitu ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat.
Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus lebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Yang ketiga yaitu kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Dalam rangka memahami lebih lanjut tentang profesi serta diketahui adanya 10 macam kriteria yang diungkapkan oleh Harton, Beckinton, dan Robert Patterson dalam studi tentang jabatan profesi, yaitu yang pertama, profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat. Kedua, profesi harus menuntut suatu latihan profesional yang memadai dan membudaya. Yang ketiga, profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi. Yang keempat, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya. Yang kelima, profesi harus sudah mengembangkan hasil dari pengalaman yang sudah diuji. Yang keenam, profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat. Yang ketujuh, profesi harus sudah memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan penampilan tugas. Yang kedelapan, profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya. Yang kesembilan, profesi harus dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain. Yang ke-10, profesi harus mengakui kewajibannya dalam masyarakat dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik yang diterima dan dibangunnya. Adapun ciri-ciri dari profesi yang dapat disimpulkan dari kriteria di atas yaitu yang pertama, memenuhi spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas, pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, merupakan karir yang dibina secara organisasi atau keterkaitan dalam organisasi profesi. Memiliki kode etik dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai status profesional. Baiklah, sekian penyimpulan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.